Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Andika, mahasiswa Amik Dian Cipta Cendikia, jurusan Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi yang diampu oleh dosen Ibu Agni Widyastuti, Eskom MTI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Pendahuluan, latar belakang. Presentasi merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari hampir semua bidang pekerjaan saat ini. Presentasi dilakukan pada rapat-rapat rutin, rapat kerja, atau rapat tim dan panitia. Presentasi dilakukan pada saat penyampaian proposal kerja ataupun laporan hasil pekerjaan tersebut. Presentasi produk untuk melakukan penjualan, guru mengajar, dan dosen memberikan mata kuliah pada prinsipnya adalah presentasi. Dengan adanya media presentasi ini, harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai anak didik secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berbeda. Paling sedikit ada 3 aspek membedakan anak didik satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Materi pembahasan: A. Jenis-jenis presentasi, B. Media presentasi, C. Membuat slide presentasi yang baik. A. Jenis-jenis presentasi. 1. Presentasi dadakan atau disebut juga impromptu. Merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan jenis presentasi dadakan atau impromptu. 2. Presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. 3. Presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks, di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. 4. Masukkan teks dengan poin-poin sederhana. Dalam memasukkan materi dan slide presentasi, hindari memasukkan suatu paragraf panjang dalam satu halaman. Hal ini akan mengganggu konsentrasi audiens, karena mereka akan berusaha membaca tulisan tersebut. Dengan memasukkan kalimat panjang, otomatis ukuran tulisan juga akan semakin mengecil, dan tentunya hal ini sangat tidak baik. Gunakanlah poin-poin atau kalimat singkat dalam slide presentasi, agar audiens tetap bisa mengetahui apa yang kamu bicarakan.
Perhatikan tata letak tulisan pada slide presentasi. Mampu membuat tata letak gambar dan tulisan menjadi lebih beragam. PowerPoint Designer akan muncul secara otomatis ketika kamu memasukkan gambar ke dalam slide. 6. Gunakan skema warna pada slide presentasi. Skema warna sangat tepat untuk menciptakan keharmonisan dan profesionalitas dalam presentasi kamu. Dengan warna yang harmonis, tentu slide-mu akan tampil lebih menarik dan mengundang perhatian. Kamu dapat menggunakan skema dengan menggunakan skema sesuai yang sudah disediakan PowerPoint dengan majalah. 7. Periksa ejaan dan tata bahasa. Tidak cuma desain visual saja yang harus kamu perhatikan dalam membuat slide presentasi. Ejaan dan tata bahasa sebagai materi yang akan disampaikan juga perlu diperiksa kembali. Pastikan jangan sampai ada salah ejaan, typo, grammar yang salah satu bahkan poin yang kurang. Gaya bahasa juga disesuaikan tergantung dari target audiens kamu. B. Media presentasi. Media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan, dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam kesatuan yang utuh. Berkat keefektifan dalam penyajian pesan, maka saat ini media presentasi banyak diaplikasikan untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran. Tentu saja ini bukan berarti bahwa media presentasi merupakan media yang salah satunya cocok untuk materi dan topik pembelajaran. Presentasi merupakan salah satu media pembelajaran penggunaannya yang menempati frekuensi paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Berbagai alat yang dikembangkan telah memberikan pengaruh yang sangat besar, bukan hanya pada pengembangan kegiatan praktis dalam kegiatan presentasi pembelajaran, akan tetapi juga pada teori-teori yang mendasarinya. Perkembangan terakhir pada bidang presentasi dengan alat bantu komputer telah menyebabkan perubahan tuntutan penyelenggara pembelajaran. Di antaranya, tuntutan terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan para guru dalam mengolah bahan-bahan pembelajaran ke dalam media presentasi yang berbasis komputer. Keterampilan melakukan presentasi adalah salah satu modal untuk berhasil dalam belajar mengajar. Tidak jarang keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan melakukan presentasi. Dalam sebuah rapat guru misalnya, kepiawaian mengkoordinasikan tim guru sebagian ditentukan oleh keterampilan presentasi. Mempelajari bagaimana melakukan presentasi yang efektif akan sangat membantu dalam melakukan pembelajaran. Salah satu program aplikasi yang handal untuk membuat presentasi adalah Microsoft PowerPoint. PowerPoint salah satu anggota keluarga dari Microsoft Office dalam OS Windows. Sejak pertama kali Windows diluncurkan, PowerPoint sudah disertakan. Program PowerPoint akan sangat membantu dalam melakukan presentasi. PowerPoint banyak memiliki kemampuan dan fasilitas. Semua kemampuan dan fasilitas PowerPoint tersebut harus didaya gunakan secara optimal. Agar presentasi berjalan efektif, presentasi yang efektif biasanya menggunakan PowerPoint. Sekarang sudah banyak penggunaan presentasi multimedia. C. Membuat slide presentasi yang baik. 1. Jumlah slide yang tidak berlebihan. Agar pesan bisa tersampaikan dengan baik dan perhatian audiens tidak teralih.
Pertahankan jumlah slide dalam presentasi seminimal mungkin. Penyampaian dan penjelasan yang kamu berikan akan menjadi faktor yang sangat penting dalam hal ini. Kemampuan menarik minat audiens dibutuhkan untuk membuat presentasi kamu berhasil memikat banyak orang. 2. Pemilihan font. Pilihlah jenis tulisan yang mudah dibaca seperti Helvetica atau Arial. Jenis tulisan ini akan memudahkan penyampaian pesan yang kamu bawakan dalam presentasi. Hindari font yang rapat dan memiliki aksen hiasan seperti kaligrafi. Kamu juga harus memperhatikan apakah font yang dipilih bisa terbaca dari jarak yang jauh. 3. Ukuran font. Sama seperti pemilihan jenis font, ukurannya pun memiliki peranan yang sangat penting sebagai cara membuat presentasi yang baik. Kamu bisa berpatokan pada pengukuran berikut dalam menentukan ukuran font di layar komputer. Namun, sebelumnya kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu mode layar penuh pada tab tampilan. Lalu dalam grup tampilan presentasi, klik peragaan slide. 4. Masukkan teks dengan poin-poin sederhana. Dalam memasukkan materi dan slide presentasi, hindari memasukkan suatu paragraf panjang dalam satu halaman. Hal ini akan mengganggu konsentrasi audiens, karena mereka akan berusaha membaca tulisan tersebut. Dengan memasukkan kalimat panjang, otomatis ukuran tulisan juga akan semakin mengecil, dan tentunya hal ini sangat tidak baik. Gunakanlah poin-poin atau kalimat singkat dalam slide presentasi, agar audiens tetap bisa mengetahui apa yang kamu bicarakan. Perhatikan tata letak tulisan pada slide presentasi. Mampu membuat tata letak gambar dan tulisan menjadi lebih beragam. PowerPoint Designer akan muncul secara otomatis ketika kamu memasukkan gambar ke dalam slide. 6. Gunakan skema warna pada slide presentasi. Skema warna sangat tepat untuk menciptakan keharmonisan dan profesionalitas dalam presentasi kamu. Dengan warna yang harmonis, tentu slide-mu akan tampil lebih menarik dan mengundang perhatian. Kamu dapat menggunakan skema dengan menggunakan skema sesuai yang sudah disediakan PowerPoint dengan majalah. 7. Periksa ejaan dan tata bahasa. Tidak cuma desain visual saja yang harus kamu perhatikan dalam membuat slide presentasi. Ejaan dan tata bahasa sebagai materi yang akan disampaikan juga perlu diperiksa kembali. Pastikan jangan sampai ada salah ejaan, typo, grammar, yang salah satu bahkan poin yang kurang. Gaya bahasa juga disesuaikan tergantung dari target audiens kamu. Penutup, kesimpulan, presentasi adalah penyajian karya tulis atau ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta. Suatu kegiatan berbicara di depan publik atau audiens dalam rangka mengajukan suatu ide untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Komunikasi presentasi dilakukan secara terpadu lewat suara, gambar, dan bahasa tubuh agar sesuai pesan dalam komunikasi bisa tersampaikan dengan baik. Ada 3 komponen penting yang terkait, yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Kemampuan berbicara atau presentasi dengan baik di depan publik adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Untuk itu, lihatlah diri Anda.